Kalian mungkin sering ikut grup trade ya, dimana kalian ngerasa kok orang ini selalu profit, tapi pas saya ikuti saya jadi loss ya. Ada kondisi dimana setiap kali kalian trade, kalian tuh loss. Dia bisa nunjukin dia berhasil profit, tapi kalian malah loss. Kadang kalian sesuai jadi dia profit, saya profit juga. Kadang dia loss, saya loss juga. Tapi yang paling aneh adalah kok bisa dia profit sedangkan saya loss. Itu pertanyaan yang paling sering banget ditanyakan kepada saya, dan saya akan jelaskan kepada kalian di hari ini. Mengenai fenomena kok bisa dia profit dan kok bisa saya loss, itu sebenarnya bisa saya jawab dengan mudah. Tetapi, orang yang berpikiran seperti itu nggak bisa paham penjelasan saya yang mudah tersebut. Maka saya akan jelaskan secara bertahap. Umumnya dalam trade itu, atau misalnya teman-teman ikut grup trading, mereka akan memberikan sinyal ya, atau misalnya di grup saya sendiri. Saya akan berikan sinyal, semisal buy di angka sekian-sekian, stop loss di sekian, take profit di sekian. Yang tidak dijelaskan, bukan hanya di grup saya, tapi di grup-grup yang lain, yang tidak dijelaskan adalah apakah take profitnya itu akan sampai atau enggak. Dan saya akan jelaskan kepada kalian. Yang pasti dalam setiap sinyal yang diberikan, itu adalah stop loss-nya. Itu hal paling pasti. Take profit itu nggak pasti, teman-teman. Kenapa saya bilang take profit itu nggak pasti? Karena kalian bisa atur take profit itu di angka berapapun, sejauh manapun, sependek apapun, sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan inilah kenyataannya. Bisa nggak seorang trader atau misalnya yang memberikan sinyal itu dia loss tapi ada yang profit? Bisa banget. Sangat amat bisa. Ya, sangat amat bisa. Sekarang saya akan tunjukkan gambarannya. Anggap kita akan entry di sini, saya akan semisal aja ya, kita ngomong semisal aja. Kita akan entry sell. Ya, kita akan entry sell di harga saat ini. Kita masuk, ini adalah XAUUSD M30. Anggap saya ambil sell di sini ya karena dia ada rejection, anggap aja gitu. Sell, saya taruh stop loss di atas, saya taruh take profitnya sampai di bawah sini. Saya mau dia makan sejauh itu 1/3 ya, semisal. Jadi ketika di share, dia itu biasa juga ngasih yang namanya TP1, TP2, TP3, atau misalnya TP seterusnya, terserah. Ada juga yang langsung ngasih jelas. Jadi stop loss sekian, take profit sekian, entry sekian, sudah. Yang ingin saya sampaikan bukan tentang bagaimana pengaturannya mereka, tapi logika kita dalam trade. Ini penting banget buat kalian, apalagi yang masih pemula, bahwa yang paling pasti di sini adalah si merah ini. Si stop loss inilah yang paling pasti. Ya, si stop loss inilah. Kalaupun kita harus ubah ya, paling kita ubah naik 10 pips, turun 10 pips, batas itu aja. Jadi ketika teman-teman trade, teman-teman dapat arahan dan lain sebagainya, jangan diterima mentah-mentah. Gak masalah kalau teman-teman nerimanya langsung aja. Yang ingin saya jelaskan adalah ketika teman-teman terima mentah-mentah, itulah kondisi di mana teman-teman Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ngenalin kalian dengan aplikasi trading yang serba bisa. Perkenalkan, Quick Pro dari Forex IMF. Aplikasi ini dirancang khusus untuk semua trader ya. Jadi, dari pemula sampai dengan profesional yang ingin banget memahami market dengan mudah dan cepat. Dengan Quick Pro, kalian bisa memulai trade kalian hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit aja dalam tahap registrasinya. Kalian bisa mulai trading dengan minimal deposit Rp100.000 dan melakukan withdraw mulai dari Rp10.000 saja. Transaksi menjadi lebih mudah dengan berbagai macam fitur, semisal fitur Smart Pending Order, di mana kalian cukup menggeser layar Anda saja. Kalian juga bisa pantau peluang market secara otomatis dengan Market Detector dan tutup beberapa posisi dalam sekali klik menggunakan Group Action. Kalian pun juga bisa mendapat alert dan juga notifikasi real time agar Anda tidak ketinggalan peluang. Nah, tidak sebatas aplikasi saja ya, jadi kalau dari saya sendiri, Quick Pro ini nggak sebatas sebagai aplikasi untuk trade, melainkan dia juga bisa banget menjadi salah satu sumber informasi utama saya dalam trade. Saya bisa melakukan pengecekan terhadap kondisi market dalam sekali lihat melalui watchlist. Saya bisa gunakan fitur price alert untuk bisa mendapatkan pengingat saat harga mencapai level yang saya inginkan. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan fitur lain seperti economic calendar yang bisa membantu teman-teman untuk mengecek berita-berita terbaru atau berita yang akan rilis, menggunakan market insight untuk mendapatkan informasi terkini mengenai currency dan pasar, serta beberapa fitur lain seperti news update, trading ideas, technical rating, dan lainnya. Quick Pro sendiri membuat proses trading kita akan jauh lebih mudah, cepat, dan juga instan ya. Kalian bisa unduh aplikasi ini melalui link yang sudah saya sematkan di deskripsi ya. Saat ini aplikasi baru tersedia di Google Play Store dan sedang dalam tahap peluncuran di iOS juga. So, teman-teman nggak perlu berlama-lama lagi, kalian boleh banget langsung gunakan aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Mari kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Kondisi di mana teman-teman mulai bertanya-tanya, kok orang ini take profit duluan sebelum nyampe take profitnya? Kok orang ini masih hold sih areanya, padahal kita semua sudah take profit dan lain sebagainya.
Kenapa? Karena sekarang kan saya contohkan, saya kan sell sekarang di sini. Kita masuk, misal saya bagi TP-nya. TP1 adalah, ini kan di harga 2321 ya. Saya taruh TP1-nya di sini. TP2-nya saya akan taruh di sebelah sini, dan TP3-nya saya taruh paling bawah. Ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Lalu kita entry. Oke, pertama teman-teman lihat pergerakannya. Berapa banyak area TP yang dia hit. Pertama dia hit TP1, dan dia hit TP2. Ya, jadi TP1 dan TP2-nya dia hit. Artinya apa? Saya sudah nge-close beberapa posisi yang saya miliki. Gitu. Karena TP1-nya sudah profit dan TP2-nya sudah profit juga. Semisal saya entry 3-4 layer, jadi per masing-masing take profit ini saya entry 1-2 layer. Ya, saya take profit itu 1-2 layer yang saya miliki. Jadi, sisa sekarang cuma sisa 2 atau 1-2 layer aja. Oke. Tapi King saya cuma bisa masuknya 1 kali. Ya udah, kalau misalnya kamu cuma bisa masuk 1 kali, maka take profit lah di area take profit tersebut. Take profit 1 silakan. Kenapa ya? Karena kalian cuma mampunya di sana. Gitu loh. Jadi kesadaran akan equity itu juga penting, teman-teman. Jangan teman-teman menyalahkan. Aduh, kok bisa sih dia sampai TP2 sana, saya baru sampai TP1 sudah harus take profit. Ya nggak masalah. Karena memang mungkin kalian mampunya sampai di situ saja. Secara mental kalian mampunya sampai di situ, secara pengetahuan kalian mampunya sampai di situ, at least profit. Ya kan? Dan itulah yang bikin kenapa orang itu bisa TP jauh. Kenapa? Karena ya, setelah, ini kalau saya sendiri ya, setelah saya hit TP2, maka 2 layer sisa, 1-2 layer sisa itu saya set BE plus saja. Kalau saya tadi entry-nya di 23 semisal, maka saya akan set BE plus 2322, which is sekarang sudah kena hit BE plus saya. Ya, yang bikin saya profit dan yang bikin kamu loss dalam kondisi seperti ini kan kondisi kita profit ya. Kalian bayangkan aja, ini kita profit. Kalian mau TP di 1, TP di 2 kita profit. Yang bikin kalian loss adalah kalian kira karena take profit 3-nya ada di 2295, maka price akan menuju 2295. Kalau kalian ngira itu adalah hal yang paling bodoh dipikirkan, kalian harus tahu banyak yang berpikiran seperti itu. Mereka mengira bahwa ketika kita menentukan take profit, maka take profit itu pasti akan dihit. Jawabannya enggak. Saya berani jamin 100% jawabannya enggak. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu. Namanya take profit itu, kita menentukannya berdasarkan risk dan rewardnya kita. Kalau kita maksimal loss-nya 30 pips, maka minimal profit kita 60 pips. Sekian. Mau nanti dia bawa terbang, bawa turun sejauh 300 pips, kita nggak peduli. Karena risk dan reward kita sudah terpenuhi. Itu bisa. Peletakannya pun juga sama. Misal saya meletakkannya satu di area RBS ini. Lalu di area bawah ini juga, area supportnya. Lalu di area sini juga, ketika dia mantul untuk melanjutkan penguatannya. Apakah salah penempatan take profit saya? Enggak. Ini adalah penempatan TP yang valid, yang baik. Ya, yang jadi masalah adalah logika kita, logika para pemula berpikiran bahwa ini semua pasti akan dimakan. Pasti akan dihajar. Begitu. Dan ini yang menjadi permasalahan, kenapa kok kalian bisa loss di saat yang lain profit. Ya, dan atau kalian ngerasa seperti sebuah scam. Katanya belum nyampe, katanya bisa nyampe di sini. Bisa. Memang ada probabilitas dia bisa sampai di sana. Masalahnya adalah kalau kita ngomongin bisa dan tidak bisa, sedangkan analisis marketnya berubah, kita nggak mempengaruhi apapun. Kita harus balik lagi terhadap market. Sekarang kondisi saya apa? Saya nggak punya lagi barang di sini. Saya sudah selesai di TP1, saya sudah selesai di TP2. Nggak punya posisi apapun. Bisa nggak kalau saya re-entry? Bisa-bisa aja kalau saya mau re-entry. Kalau saya nggak mau juga nggak apa-apa. Kita lanjutin aja. Misal dia jalan terus seperti ini, bergerak, ya kan? Untuk orang yang entry lagi, TP1-nya down lagi. Untuk orang yang masih nge-hold, ya kan? Di sini dia TP2-nya down lagi. Lalu terus drop, dan sekarang TP3-nya down. Ya. Berarti secara keseluruhan, bisa mencapai TP3 kita nggak? Bisa. Ya. Benar-benar bisa. Tapi ingat, kita itu yang paling pasti adalah stop loss-nya. Jadi jagalah equity-nya kita. Gitu. Sekarang kalau misalnya saya ubah, kita kan sekarang ketemu lagi nih, oh ini adalah momentum buy, kita tukar jadi buy. Ya, kita tukar jadi buy, anggap aja ini kan sebagai materi edukasi. Saya akan buy sekarang, untuk targetnya kebalikannya, kayak gini. Ya, stop loss kayak gini, 1/3 aja. Oke, terus kita jalankan. Nah, sekarang hit stop loss-nya. Ya, teman-teman lihat, ini hit stop loss yang kita miliki. Ya kan? Yang sebelumnya tadi kita berhasil profit, dan sekarang dia yang hit stop loss-nya. Kalau misalnya kita trade biasa, orang-orang bilang, lah ini kita dijilat aja stop loss-nya. Ini dia tiba-tiba terbang lagi. Ya nggak masalah. Kenapa? Karena stop loss-nya itulah yang paling penting.
Kita sudah netapin stop loss saya di sini, ya udah. Mau dia jilat, mau dia cuman ludahin, mau dia cuman nongkrong sebentar terus pergi, it doesn't matter. Nanti mulai keluar, harusnya tadi King entry-nya di sini, King buy-nya. Ya kan teman-teman baru lihatnya di kondisi sekarang. Coba teman-teman lihat sebelumnya itu, memang apakah teman-teman yakin dia drop ke sana? Bisa jadi dia masih lanjut naik gitu. Misalnya kita balikin kayak gini. Ya kan? Jadi apakah dia ada momentum akan drop ke sana? Misalnya teman-teman tunggu aja King drop lagi di sini. Kalau misalnya teman-teman nunggu dia drop di sini, jauh banget, ya kan? Ini hari Selasa, hari Kamis. Sedangkan dia balik lagi drop itu di hari Jumatnya. Jadi hari itu teman-teman nggak ada trade, ya kan? Nah di sini yang ingin saya jelaskan bahwa kenapa teman-teman tuh bisa loss di saat yang lain profit? Karena teman-teman tuh pakemnya, mahaminnya tuh secara kolot. Jadi kira kalau misalnya teman-teman itu trade ya, kalau misalnya teman-teman itu trade, dikasih tahu stop loss sekian dan take profit sekian, teman-teman berpikiran bahwa take profitnya pasti akan di-hit. Jadi TP1, TP2, TP3, TP3-nya tuh pasti akan di-hit. Sebenarnya enggak. Jadi saya jujur-jujuran ya, terbuka dengan teman-teman sekalian. Apakah ada potensi dia nge-hit? Ada. Ya, jadi jangan sampai teman-teman menyamakan kepastian 100% dengan potensial. Gitu. Potensial itu seakan-akan kita menganalisis dan juga berupaya untuk memastikan jika bisa nge-hit ke sana, itu potensial. Jadi kita melihat probability-nya, kita melihat change-nya dia. Sedangkan kepastian itu sudah pasti. Kalau saya bisa memastikan ke kalian dia gerak ke sana, ya, saya bisa bilang dia akan gerak ke sana. Saya nggak perlu pasang stop loss, teman-teman. Kenapa? Karena dia pasti gerak ke sana. Tinggal kita quote-quote equity aja, karena dia pasti akan ke sana, simpel kan? Itu yang ingin saya hindari. Semoga membantu dan sampai berjumpa di video selanjutnya.